الكتاب ومن بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم ورسول بما لا تهوى أنفسكم لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, jazakallahu khairan. Tapi, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Sebelum menunggu Umam, aku mau ini dulu nih, mau sapa teman-teman. Alhamdulillah sudah ada 8 peserta. Terima kasih sebelumnya buat Kak Afifah, Kak Eli yang istiqomah ya, ngikutin halakoh ini. Alhamdulillah. Dan bertambah lagi nih dari beberapa teman-teman, Kak Didi dari Malang, Kak Tiwi, terus Kak Fatima dari Bandung, Kak Afifah ya, yang dari Bekasi, Kak Friski dari Semarang. Salam teman-teman. Ada nih teman-teman yang pertama kali baru ikut selain Kak Friski udah berapa kali Kak Friski? 3 kali. Oh 3, kirain yang pertama. Kak Didi Siapa? yang pertama atau berapa kali nih? Yang kedua, Mbak. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang bisa diajak, silahkan nggak apa-apa diajak aja ya. Teman-teman, kita sambil menunggu Uma sedang persiapan mau online. Tadi ada sedikit kendala, ada yang perlu diurus dulu dari Uma Yulia. Mohon maaf karena keterlambatannya ya teman-teman. Ditunggu nih. Nah, nih Uma udah masuk. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi Afan telat. Iya Uma, tidak apa. Uma tadi kita sudah tilawah Uma. Jadi Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. tinggal masuk ke materi inti malam ini Uma. Ya, maaf ya teman-teman semuanya. Ternyata isyanya ini ya sekarang lebih pas lah jam, udah jam 8. Astagfirullah.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Uma. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena nikmat Allah, karena hidayah Allah. Kita semua masih dalam kondisi keislaman, keimanan yang semoga terus Allah berikan limpahan rahmatnya hingga kita dimudahkan Allah untuk bisa hadir dalam halaqah-halaqah ilmu, hingga Allah mudahkan kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita, meneladani Rasulullah, meneladani istri-istri Rasulullah, meneladani para sahabat, meneladani para sahabiah, para ulama yang semoga Allah ridho dengan semuanya itu, hingga akhirnya Allah pantaskan kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah SAW, pada sahabat, sahabiah, tabiin, tabiin dan umatnya senantiasa istiqomah. Istiqomah untuk terus mempelajari, untuk terus mengikuti, untuk terus mentaati apa-apa yang Rasulullah sampaikan ya. Walaupun kita terpisah eh, ribuan 1400 tahun ya, kita terpisah oleh Rasulullah dengan Rasulullah SAW, tapi semoga dengan karunia Allah, dengan izin Allah, kita masih bisa menapaki menapaki kisah-kisah siroh-siroh ya, Rasulullah SAW, kisah-kisah istri-istri Rasulullah SAW, sehingga menjadi inspirasi buat kita dan menjadi motivasi buat kita untuk terus melakukan kebaikan dan kebenaran. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, Masya Allah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali di halaqah online ini. Walaupun online, mudah-mudahan tidak mengurangi kedekatan kita dalam berukhuwah karena Allah. Walaupun kita nggak pernah berjumpa pernah sih ya di darat, tapi mungkin jarang ya. Tapi alhamdulillah dengan online ini kita bersyukur bisa memangkas jarak ya, Masya Allah. Ini ada Bu Eli ya dari Surabaya nih, Masya Allah. Mbak Viva di Bekasi ya, Mbak Tiwi di Malang ya, Mbak? Mbak Tiwi Malang ya, bener ya? Oh, Masya Allah. Ya, Mbak Sofia di Bekasi apa di Bekasi ya? Depok ya? Tangerang. Kalibata Uma. Oh, Kalibata. Kan lumayan juga dari Jaksel. Tangerang. Lumayan juga dari dari Tangerang ke Kalibata kan lumayan juga kalau kita harus Iya. jalan ke sana kan? Iya benar Uma. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita doakan teman-teman kita yang belum hadir di ruang Zoom ini, semoga Allah mudahkan untuk hadir ya. Teman-teman, hari ini kita akan menapaki cerita kisah tentang Bunda Zainab binti Jahsy ya. Ya, Jahash katanya, Jahash. Bunda Zainab binti Jahash. Ya, Jahash. Beliau adalah istri dari Rasulullah SAW yang paling mulia, walinya dan perantaranya. Di surat Al-Ahzab ayat 37, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab,
agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi kisahnya Rasulullah SAW menikahi Bunda Zainab itu atas perintah Allah ya di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Di, ya nanti kita akan tapakin ya cerita kisah tentang Bunda Zainab ini dengan Rasulullah SAW. Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah dalam sebuah hadis Sahih Muslim itu mengatakan bahwa tidak pernah aku melihat seorang wanita pun yang lebih baik dalam agama, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur dalam bertutur kata, lebih menyambung tali kekeluargaan, lebih besar sedekahnya, lebih mengorbankan diri dalam pekerjaan untuk ia sedekahkan hasilnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi Zainab. Ya, ini pengakuan Bunda Aisyah ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anhuma terhadap sosok dari Bunda Zainab. Ya, Bunda Zainab binti Jahash. Ya, Jahash. Jadi Zainab binti Jahash, ya. Zainab binti Jahash bin Ri'ab bin Yamur al-Asadiyah. Wanita muda yang terhormat dan cantik ya. Dari Bani Asad bin Khuzaimah al-Mudori. Cucu Abdul Muthalib bin Hashim. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi SAW. Jadi ada hubungan kekerabatan antara Rasulullah SAW dengan Bunda Zainab ya. Tapi kalau secara nasab putus ya. Secara nasab putus karena kan ini Zainabnya kan nasabnya ke ayahnya, bukan ke ibunya. Jadi secara nasab putus ya. Tapi secara kekerabatan, secara keluargaan, Zainab ini adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi eh, tadi yang disampaikan di surat Ahzab ayat 37 bahwa pernikahan Zainab binti Jahash itu dengan Rasulullah SAW terjadi atas perintah Allah dalam Al-Quran. Ini saya sampaikan dulu di awal prolog ya, karena nanti akan banyak, kalau nggak disampaikan di prolog seperti ini, nanti akan banyak ini apa dugaan-dugaan dan emosi-emosi karena berkaitan dengan ayah angkat dan anak angkat ya antara Rasulullah dan Zaid ya Zaid. Di antara para ummahatul mukminin yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang satupun di antara mereka yang pernikahannya itu menyita perhatian masyarakat Madinah ya. Tapi ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash ini ada kondisi yang khusus gitu ya, situasi yang khusus yang melatar belakangi pernikahan ini karena Allah ingin ingin mengganti atau merubah tradisi orang-orang gitu ya, tradisi orang-orang Arab saat itu dengan adanya pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah SAW gitu ya. Nah, sebelum kita ke cerita tentang pernikahan Rasul dengan Zainab, ini kita mundur sedikit ketika di masa sebelum era kenabian Rasulullah SAW. Jadi di masa ketika Rasulullah itu belum menjadi nabi. Ya. Di situ, kalau teman-teman baca kisah-kisah tentang Zaid bin Harithah ya, Zaid bin Harithah atau dulu sebelum menggunakan nama ayahnya, disebut dengan bin Muhammad ya, Zaid bin Muhammad karena beliau adalah anak angkat dari Rasulullah SAW. Jadi Zaid itu eh, beliau itu ketika ada Hakim bin Hizam itu ada seorang saudaranya Bunda Khadijah. Jadi Hakim bin Hizam itu bin Khuwailid itu ya, saudaranya dari Bunda Khadijah, itu kan pulang dari urusan perdagangan ya.
bersama seorang hamba sahaya yang eh, dimiliki olehnya gitu. Jadi ada seorang anak berusia 8 tahun, namanya Zaid, ya Zaid. Jadi berusia 8 tahun, Zaid ini dibawa oleh Hakim bin Hizam. Gitu. Sebenarnya Zaid itu bukan bukan hamba sahaya sebenarnya ya, bukan. Namun apa namanya Zaid bin Harisa ini, Zaid bin Harisa bin Syurahil bin Ka'ab ini dari kabilah Kalbe bin Wabaroh ya, satu kabilah yang ada di Arab ya. Tapi saat itu suatu ketika itu ibunya itu pergi mengajak Zaid itu untuk mengunjungi keluarganya Bani Ma'an ya Binto'i. Nah, ketika di tengah perjalanan ada pasukan-pasukan kuda dari Bani Qoin itu menangkap mereka. Gitu. Lalu mereka menjual Zaid di pasar Arab gitu. Jadi sebenarnya itu sebenarnya dia itu bukan seorang budak bukan. Tapi karena ada yang pasukan-pasukan itu yang menyerang mereka ketika mereka sedang melakukan perjalanan dan mereka mengambil Zaid lalu menjual Zaid di pasar. Nah, yang selanjutnya oleh Hakim bin Hizam ini Zaid dibeli. Nah, Bunda Khadijah yang saat itu merupakan istri dari Rasulullah SAW, ini belum belum nabi ya, menjadi nabi. Ya, Rasulullah SAW itu belum jadi nabi. Itu datang kan, datang ke rumahnya Hakim bin Hizam gitu ya. Nah, lalu Hakim bin Hizam itu meminta Khadijah untuk memilih siapa yang ia inginkan di antara para hamba saya miliknya. Nah, akhirnya Bunda Khadijah itu mengambil Zaid gitu ya. Lalu, lalu Rasulullah SAW itu melihatnya gitu, melihat Zaid. Nah, beliau langsung meminta kepada Bunda Khadijah agar memberikan Zaid itu kepada beliau. Lalu Khadijah memberikannya dengan kerelaan hati gitu ya. Dan saat itulah Zaid menjadi hamba saya miliknya Rasulullah SAW. Tapi ini zaman belum kenabian ya, belum zaman kenabian. Di mana Rasulullah sudah menikah dengan Bunda Khadijah, tapi Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Nah, ayah Zaid itu Haritsah bin Syurahil itu sangat sedih ya, sangat sedih kehilangan Zaid. Kebayang ya teman-teman semua ya, bagaimana beliau itu kehilangan anaknya, lalu anaknya dijual gitu kan, di pasar Arab, menjadikan budak gitu ya. Lalu ayahnya itu mencari-cari Zaid gitu. Bagaimana halnya orang tua yang khawatir dengan kondisi anaknya. Sampai akhirnya beliau mendengar keberadaan Zaid itu ada di kota Mekah gitu ya. Nah, akhirnya ayahnya itu bersama dengan saudaranya Ka'ab sampai akhirnya menemui Rasulullah SAW. Ya, jadi keduanya menemukan Zaid di Baitul Atiq ya. Dan lalu keduanya berkata kepada Rasulullah SAW, berkata, wahai putra Abdul Muthalib gitu kata ayahnya Zaid ya. Wahai putra Abdul Muthalib, wahai anak seorang pemimpin kaum, kalian adalah tetangga-tetangga Allah. Gitu. Kalian biasa membebaskan tawanan dan memberi makan tawanan. Ini kami datang untuk menebus anak kami yang ada di tanganmu. Untuk itu kami mohon lepaskan anak kami dan kami akan memberikan tebusan gitu. Nah, Rasulullah bertanya kan sama Haritha itu. Atau ada pilihan lain gitu kata Rasulullah. Apa itu gitu tanya mereka berdua, tanya ayahnya itu dan saudaranya ya. Nah, Rasulullah berkata, aku akan memanggil Zaid gitu kan kemari dan akan aku berikan pilihan padanya. Jika dia memilih kalian, silakan kalian bawa pulang tanpa tebusan. Jadi Rasul mempersilahkan ayahnya itu membawa Zaid pulang tanpa tebusan. Dan jika dia memilihku, katanya, demi Allah, aku tidak akan melepaskan seseorang yang telah memilihku. Nah, akhirnya ayah Zaid berkata, kau telah berlaku lebih dari adil. Akhirnya beliau sepakat. Sepakat. Nah, akhirnya dipanggillah Zaid ya. Zaid kemudian dipanggil. Lalu ia mengenali ayahnya dan pamannya itu kan. Nah, Rasul memberikan pilihan kepada Zaid. Apakah mau pergi bersama kedua orang itu atau lebih memilih untuk tinggal bersama beliau. Nah, Zaid rupanya lebih memilih tuannya. Lebih memilih Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Ayahnya kemudian berkata kepada Zaid, wahai Zaid, kenapa kau lebih memilih menjadi budak daripada orang merdeka?
Kenapa kau lebih memilih orang lain daripada ayah, ibu, tanah kelahiran, dan kaummu sendiri? Zaid diam sesaat, lalu dia menjawab, iya, karena aku melihat sesuatu dari orang ini, Rasulullah. Maksudnya ya, yang membuatku tidak bisa berpisah dengannya untuk selamanya. Jadi interaksi Rasulullah dengan Zaid itu kan itu terjadi sebelum Rasul jadi nabi ya. Tapi Masya Allah memang akhlak Rasulullah SAW itu memang sudah luar biasa gitu ya, yang bisa membuat Zaid itu jatuh cinta kepada Rasulullah SAW dan sampai tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Padahal sudah ketemu sama ayahnya gitu ya, seperti itu. Nah, lalu akhirnya melihat hal itu, Rasulullah tuh langsung meraih tangan Zaid ya. Beliau membawanya ke hadapan orang-orang terkemuka di Quraisy gitu ya. Lalu eh, menjadikan mereka semua itu saksi bahwa Zaid adalah menjadi anak beliau sejak saat itu, anak angkatnya ya. Zaid adalah pewaris beliau dan beliau adalah pewaris Zaid gitu ya. Akhirnya anak ini dipanggil Zaid bin Muhammad sejak saat itu. Nah, ini terus terjadi sampai Allah menurunkan ayat ya. Ayat yang menyatakan bahwa anak kandung itu tidak sama dengan anak angkat. Nah, ketika Allah menurunkan ayat itu, maka Zaid berubah panggilannya tidak lagi menjadi Zaid bin Muhammad, tapi menjadi Zaid bin Haritsah. Jadi walaupun dia anak angkat, tetap dia nasabnya ke ke orang tuanya gitu ya. Jadi namanya Zaid bin Haritsah. Nah, ini ya, teman-teman, ini soal menjadi ilmu buat kita dalam syariat Islam gitu ya, bahwa kan saat ini banyak nih ya orang-orang yang apa namanya suka mengangkat anak gitu ya, mengangkat anak banyak ya. Tapi tetap secara syariat dia tetap harus bernasab kepada orang tua kandungnya. Artinya kalau misalnya ada orang yang misalnya ngambil anak gitu ya, angkat anak gitu, ya tetap dia harus apa namanya ke orang tuanya dikasih tahu siapa orang tua kandungnya sebenarnya gitu. Tidak bisa dimiliki secara sepenuhnya, bahkan tidak bisa mewarisi dan diwarisi dalam hal anak angkat. Itu udah ada jelas di alam Al-Quran. Jadi Allah ketika Rasul sudah menjadi nabi ya, ketika Rasul sudah menjadi nabi, itu kan terjadinya kan ketika Rasul belum menjadi nabi. Jadi Rasul mengangkat Zaid menjadikan anak itu Zaid bin Muhammad itu kan ketika sebelum jadi nabi. Nah, ketika sudah jadi nabi, Allah menurunkan ayat tentang bahwa Zaid harus tetap menggunakan nama ayahnya, ya, Zaid bin Haritsah. Itu. Nah, Zaid ini akhirnya kan udah ya menjadi anak angkat dari Rasulullah SAW sejak itu ya. Dan beliau itu termasuk 40 orang yang pertama yang masuk dalam Islam ya, Masya Allah. Seperti itu. Nah, setelah Zaid mencapai usia nikah, Rasulullah memilihkan putri bibi beliau, yaitu siapa? Zainab binti Jahash untuk menikah dengan Zaid. Untuk menikah dengan Zaid. Nah, sebenarnya Zainab dan saudara-saudaranya juga ibunya gitu ya dan keluarga itu sebenarnya tidak mau menikah dengan Zaid bin Harithah itu nggak mau kan? Karena kenapa? Karena eh, Zainab bin Jahsh itu adalah seorang wanita yang mulia secara secara keturunan wanita yang mulia ya. Dan Zaid adalah seorang hamba sahaya gitu kan. Walaupun apa namanya eh beliau diangkat oleh Rasulullah SAW, tapi secara keturunan itu kan nasabnya adalah apa namanya beliau adalah mantan 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 hamba sahaya. Jadi sebenarnya itu Zainab binti Jahash dan keluarga itu menolak ketika Rasulullah meminta Zainab binti Jahash itu untuk menikah dengan Zaid bin Harithah, itu menolak sampai akhirnya Allah menurunkan ayat ya, Masya Allah nih ya, menurunkan ayat surat Al-Ahzab ayat 36. Ya, Allah menurunkan ayat di surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah langsung menegur Zainab binti Jahash dan keluarganya karena menolak menikah dengan Zaid itu. Nah, akhirnya karena turun ayat itu, Al-Ahzab ayat 36 itu, akhirnya Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah hanya karena alasan menuruti perintah Allah dan Rasulnya. Dan juga beliau berpedoman pada prinsip Islam yang menyatakan bahwa
tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali berdasarkan takwanya. Nah, Masya Allah teman-teman, di sini kisah pernikahannya Zaid bin Haritha dengan Zainab binti Jahsy, di mana Zainab itu adalah seorang yang cantik, wanita muda yang cantik, secara keturunan itu terhormat, lalu dinikahkan dengan Zaid yang walaupun dia anak angkat Rasulullah, tetap saja keturunannya kepada ayahnya Haritha, dan dia juga eh, ham- pernah menjadi hamba sahaya ya sebelum dengan Rasulullah SAW. Itu menjadi eh, maksudnya nilai-nilai dalam Islam, bahwa Islam itu tidak memandang seorang itu dari keturunannya gitu. Islam itu tidak memandang seorang itu dari kedudukan hartanya gitu. Tapi Masya Allah gitu, Allah yang mengajarkan pada kita semua bahwa dalam Islam itu tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali ketakwaannya. Jadi di surat Al-Hujurat itu Allah menerangkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kekayaannya atau kepintarannya, tapi karena dia bertakwa kepada Allah. Akhirnya Zainab binti Jahash itu menikah dengan Zaid bin Haritsah, dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hanya saja teman-teman, kalau kita baca literatur kitab tentang pernikahan antara Zaid bin Haritsah dengan Zainab, ini ternyata tidak harmonis ya, tidak harmonis. Kenapa? Karena eh, tidak sekufu ya, tidak sekufu antara apa namanya? Ini jadi banyak hikmah ya teman-teman dari cerita malam ini. Jadi tidak sekufu antara Zainab binti Jahash dan Zaid bin Haritsah, itu tidak sekufu. Yang tidak berjalan harmonis ya, sampai Zaid itu menghadapi tidak merasa nyaman. Dia tidak merasa nyaman dengan pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, itu tidak merasa nyaman karena dia merasa Zainab merasa dia punya kedudukan yang mulia, dan walaupun dia sudah masuk Islam, itu ya sudah beriman, tapi terkadang namanya manusia ya, kadang muncul rasa-rasa bahwa saya lebih mulia daripada Zaid, gitu seperti itu ya. Nah, Zaid itu tidak merasa nyaman, lalu dia mengadukan kepada Rasulullah SAW, mengadu tentang perlakuan Zainab kepadanya gitu ya. Nah, Nabi SAW itu selalu berpesan kepada Zaid gitu ya, agar lebih bersabar dan tabah gitu ya. Sampai akhirnya Allah mengizinkan Zainab diceraikan oleh Zaid gitu ya. Lalu Allah memiliki takdir lain gitu. Allah mengizinkan Zainab itu diceraikan oleh Zaid, dan Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash. Bayangkan teman-teman gimana rasanya? Ya, maksudnya Rasulullah yang menikahkan Zaid diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab binti Jahash gitu ya. Tapi kenapa Allah memerintahkan itu? Ya dan nanti ya kita bisa pahami gitu ya. Nah, ini teman-teman, kisah ini tuh oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang nggak suka dengan Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang nggak suka dengan Islam, itu didiskreditkan gitu ya. Yang mengatakan bahwa ya itu ya, maksudnya dikatakan bahwa Rasulullah punya hati dengan Zainab gitu kan, ya nggak mungkin seperti itu ya. Terus Rasulullah menikahi bekas istri anaknya, walaupun anak angkatnya, seperti itu ya. Ini hal yang berat buat Rasulullah SAW, itu hal yang sangat berat. Tapi semua itu adalah dugaan-dugaan orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW gitu. Dan orang-orang yang bicara tanpa ilmu gitu kalau menurut saya ya. Karena kalau kita baca kisahnya secara utuh, tidak seperti itu gambaran kisah yang sebenarnya. Seperti itu. Akhirnya sebenarnya, nah kalau kita lihat dari kisah ini, akhirnya turun surat Al-Ahzab. Turun surat Al-Ahzab ayat 37 yang tadi eh apa di Al-Ahzab ayat di Al-Ahzab itu turun ayat yang 37 yang di awal saya dibacakan ya. Jadi Allah itu menentukan Zaid itu menceraikan Zainab.
lalu menikahkan Nabi SAW dengan Zainab. Kenapa? Karena semata-mata Allah ingin menghilangkan tradisi bahwa ada adopsi anak itu dan membatalkan aturan-aturannya gitu. Karena di zaman jahiliyah itu teman-teman semuanya banyak yang mengatakan bahwa ya anak nggak boleh menikahi apa bekas istri dari anak angkat. Padahal di Islam di dalam syariat itu dibolehkan menikah dengan istri dari apa namanya anak angkat kalau sudah selesai idahnya dan sebagainya. Jadi nggak bisa langsung serta-merta dinikahkan gitu. Ada aturan-aturannya gitu ya. Jadi surat Al-Ahzab itu ayat 37 di situ Allah berfirman gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Itu di Al-Ahzab ayat 40 ya. Dan di Al-Ahzab 37-nya dan firman Allah, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau Muhammad dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ya, jadi ini Allah menikahkan. Allah menikahkan Zainab binti Jahash dengan Rasulullah SAW karena Allah ingin menetapkan suatu hukum bahwa dibolehkan menikahi eh, bekas dari istri anak angkat apabila telah selesai keperluan-keperluannya dan mati telah selesai perceraiannya dan telah selesai masa idahnya, gitu ya. Nah, di situ di surat apa namanya? Nah, teman-teman semuanya, itu kan yang saya bacakan itu cuma sepenggal ayat Azab ayat 37. Tapi ini saya bacakan lebih lengkap ya ayat Azab ayat 37 ya. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini kan perkataannya Rasulullah kepada Zaid ya, ketika Zaid itu mengeluhkan Zainab binti Jahash ya, gitu. Kata Rasulullah, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat yang Rasulullah sampaikan setiap saat kepada Zaid untuk mempertahankan istrinya dan bertakwa kepada Allah. Nah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Di sini teman-teman semua, ketika sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah tahu dari sebelum Zaid itu apa ya mengeluh tentang istrinya itu Rasul sudah tahu bahwa Allah akan menikahkan beliau dengan istrinya gitu loh. Tapi Rasulullah menyembunyikan hal itu semua kepada Zaid. Tapi Rasulullah hanya mengatakan pada Zaid setiap Zaid itu mengeluh kepada Rasulullah tentang Zainab binti Jahash itu Rasul cuma mengatakan pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah gitu. Karena ini hal yang berat buat Rasulullah SAW ya. Sedangkan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah pasti terjadi. Jadi di situ teman-teman ada satu poin lagi yang kita dapat di malam ini dari kisahnya Zainab binti Jahsh dengan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu secara fitrah manusia gitu ya, ketika beliau sudah dapat informasi ya, kabar itu dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa beliau akan menikahi Zainab nanti ke depannya, itu berat buat Rasulullah SAW, sangat berat sekali gitu ya, karena itu adalah istri dari Zaid bin Haritsa gitu ya. Tapi Allah menegur Rasulullah SAW, gitu, menegur apa namanya
Kenapa Allah tuh menegur? Karena eh, Rasul tuh malu ya. Rasul tuh malu. Beliau tuh ini fitri ini ya sifat manusianya Rasulullah ya, sifat manusianya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh malu, malu apa? Malu orang-orang mengatakan bahwa Muhammad nih menikahi bekas istri anaknya sendiri gitu. Muhammad menikahi bekas istri anaknya sendiri, ya. Dan beliau juga malu dengan apa omongan-omongan yang disebutkan orang-orang munafik ya dan orang-orang Yahudi dan cacian mereka terhadap kalangan kaum muslimin dengan mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi bekas istri anaknya sendiri. Gitu. Setelah beliau melarang ya, untuk menikahi istri anak, ya. Nah, di sini Allah menegur Rasulullah SAW gitu. Kenapa? Karena merasa malu kepada manusia gitu ya. Jadi Allah tuh menegur. Allah menegur jadi di situ Allah mensucikan nabinya dari memperdulikan omongan orang terkait apa yang Allah halalkan bagi beliau. Nah ini teman-temannya, kita mungkin di posisi beliau tuh nggak akan sanggup. Di mana posisinya itu di mana kita harus siap menerima cercaan, cacian, omongan, sedangkan satu sisi kita harus menegakkan apa yang Allah perintahkan. Ini ujian yang luar biasa teman-teman. Mungkin kita pernah mengalami dalam satu kondisi itu ya. Satu kondisi di mana kita harus menegakkan kebenaran yang kita yakini, tapi satu sisi lain tuh orang-orang mencibir ya, mencibir bahkan mereka tuh apa namanya itu ya, maksudnya ngomong-ngomongin kita lah, dan membuat kita menjadi malu seperti itu. Di situ Allah mengingatkan Rasulullah SAW, menegur Rasulullah SAW bahwa Rasul tidak perlu malu dan tidak perlu memikirkan omongan orang gitu. Nah, bahkan sampai Allah mengatakan, apakah engkau takut pada manusia, pada aku yang harus lebih engkau takuti gitu, seperti itu. Ya, jadi Masya Allah ya, ini luar biasa buat Rasulullah SAW. Nah, Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid, dalam kitab Sahihnya itu mentafsir ya hadis dari Anas bin Malik gitu bahwa ya ia berkata Zaid bin Haritha datang mengadu ya Zaid bin Ari Zaid bin Haritha datang mengadu lalu Nabi SAW berkata bertakwalah kepada Allah dan pertahankanlah istrimu. Nah Anas berkata andaikan Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu tentu beliau menyembunyikan ini gitu. Seperti itu. Bahkan dalam kita tafsir Sahih Al-Bukhari itu ada sesuatu yang disembunyikan itu adalah pemberitahuan Allah kepada beliau bahwa Zainab itu kelak akan menjadi istri beliau. Jadi alasan yang mendorong beliau menyembunyikan itu karena beliau takut omongan orang bahwa Muhammad menikahi bekas istri anaknya sendiri, ya. Seperti itu. Tapi karena Allah sudah memerintahkan untuk Zaid itu menceraikan Zainab dan menyelesaikan urusan-urusannya dengan Zainab. Lalu ketika dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab, jadi langsung Allah nikahkan dengan Zainab. Akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Bunda Zainab binti Jahash. Ya. Dan di situ Zaid bin Harithah tidak marah, tidak kesal. Malah dia merasa bahagia. Beliau merasa bahagia ketika mengetahui bahwa bekas istrinya itu menikah dengan Rasulullah SAW gitu. Bahkan beliau sendiri yang menyampaikan kepada Zainab binti Jahash bahwa Allah telah memerintahkan, Allah telah menikahkan engkau dengan Muhammad gitu, seperti itu. Ya, akhirnya terjadilah pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahash. Ya, ini teman-teman, kalau lagi kita coba pahami, saya coba menyelami itu pasti perang batinnya kalau kita manusia ya, maksudnya kita orang biasa gitu ya, bukan Rasulullah kan, itu luar biasa gitu ya, bagaimana kita tuh harus mentaati atau menjalankan perintahnya Rasulullah, perintah Allah dengan kita tidak mengindahkan omongan orang. Itu luar biasa itu. Seperti itu ya. Ya. Nah, akhirnya terjadi pernikahan antara Rasulullah dan Bunda Zainab binti Jahash. Nah, ketika Rasulullah SAW itu nikah dengan Bunda Zainab itu di hari pernikahannya itu Allah menurunkan tentang ayat hijab. Di Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 53. Ya, jadi Allah menurunkan Al-Ahzab ayat 53. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi
kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sungguhnya demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu adalah lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Nah ini ya teman-teman, ini ayat juga yang sungguh yang demikian itu sangat besar dosa di sisi Allah. Ya, jadi di situ ketika Rasul menikahi Bunda Zainab binti Jahash, Allah menurunkan ayat tentang hijab ya. Tadi ya bahwa yang pertama nggak boleh berlama-lama di rumah Rasulullah SAW. Ya. Gak boleh kalau saya keperluan segeralah pulang karena Rasul tuh orangnya pemalu nggak beliau tuh tidak apa ya malu kalau nyuruh orang tuh pulang gitu padahal tuh dia udah nggak nyaman tapi beliau tuh makanya kata Allah kalau udah selesai keperluan segeralah pulang dari rumah Rasul. Sisi yang kedua bahwa ketika bertemu dengan istri-istri Rasul harus dari belakang tabi atau hijab ya. Lalu yang ketiga tadi nggak boleh menikahi ummahatul mukminin. Jadi setelah Rasulullah wafat itu nggak ada ummahatul mukminin yang menikah lagi ya, karena emang udah ini ayat ini yang mengunci ya, mengunci gitu ya, seperti itu. Ya. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW itu ketika menikah dengan Bunda Zainab binti Jahash itu beliau mengundang orang-orang untuk makan gitu ya, untuk walimatul ursnya itu. Nah, pada saat itu usia itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Jadi Rasulullah itu menikahi Bunda Zainab binti Jahash pada tahun 5 Hijriah. Ya, saat itu berusia 35 tahun. Jadi Bunda Zainab itu berusia 35 tahun. Nama aslinya bukan Zainab sebenarnya. Nama aslinya adalah Baroh. Jadi nama aslinya Bunda Zainab itu namanya Baroh. Nah, lalu Rasulullah SAW mengubahnya menjadi Zainab gitu ya. Jadi kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Zainab binti Abu Salamah, anak si Nabi SAW dia berkata, namaku Baroh, lalu Rasulullah SAW memberiku nama Zainab binti Jahash gitu ya, seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman semua bahwa Zainab binti Jahash ini adalah istri yang paling mulia wali dan perantaranya. Kenapa yang paling mulia wali dan perantaranya? Karena beliau itu dinikahkan langsung oleh Allah dengan Rasulullah SAW. Jadi itu beliau merasa senang karena beliau itu menikah dengan Rasulullah karena perintah dari Allah. Makanya dikatakan yang paling mulia walinya, yang paling mulia walinya, ya. Dan kalau kita lihat bagaimana sosok Bunda Zainab binti Jahash, teman-teman semuanya bahwa jadi Bunda Zainab itu memang Masya Allah ya, dia masuk orang yang membela Bunda Aisyah ketika terjadi ujian berita palsu yang hadisul ifk gitu loh. Yang ketika Bunda Aisyah itu difitnah dengan laki-laki lain ya, itu yang hadisul ifk itu. Jadi nah itu Bunda Zainab tuh yang paling membela Aisyah gitu kan. Gitu yang paling membela Aisyah seperti itu. Dan juga Allah menjaga Zainab itu karena agamanya. Karena Zainab itu adalah wanita yang solihah, bertakwa dan warok. Dan warok. Gitu. Dan saya sampaikan di awal bahwa bagaimana Bunda Aisyah menggambarkan kepribadian Bunda Zainab, padahal sama-sama istri Rasulullah ya. Tapi Masya Allah ya, beliau dikatakan bahwa tidak pernah aku melihat seorang wanita pun yang lebih baik dalam agama, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur dalam bertutur kata, lebih menyambung tali kekeluargaan, lebih besar sedekahnya, lebih mengorbankan diri dan pekerjaan untuk ia sedekahkan hasilnya, dan mendekatkan diri kepada Allah melebihi Zainab. Ya. Jadi kalau kata Abu Umar meriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad Al-Laisi dalam Al-Isti'ab itu Rasulullah SAW itu berkata kepada Umar bin Al-Khattab, yang Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, sungguhnya Zainab binti Jahsy itu adalah awwahah,
Awaha itu apa? Awaha itu adalah orang yang khusyuk dan memohon. Bagaimana kata awaha ini ada di surat Hud ayat 75 ya. Yang apa firmannya itu adalah Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Ibrahim itu sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu eh, mensifati eh, Bunda Zainab itu dengan sifat awaha ya. Ini orang yang khusyuk dan suka memohon kepada Allah. Selain itu juga eh Bunda Zainab ini adalah seorang wanita mulia dan baik. Ya, beliau itu suka bekerja membuat kerajinan. Ini yang paling terkenal ya, kisahnya itu membuat kerajinan. Lalu hasilnya itu ia sedekahkan kepada orang-orang miskin. Makanya dikatakan juga dia umul masakin ya, orang-orang ibunya orang-orang miskin, Bunda Zainab itu. Jadi beliau dari dengan tangannya beliau membuat kerajinan-kerajinan, menyamak kulit gitu ya. Nah, hasilnya itu beliau sedekahkan kepada orang-orang miskin gitu. Masya Allah ya. Jadi beliau tuh yang beliau muliakan tuh keluarga-keluarganya Allah itu ya. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW itu meninggal gitu ya, wafat duluan di tahun 10 Hijriah gitu ya. Rasulullah SAW itu meninggal. Nah, itu Ummu Salamah itu teringat Zainab lalu mendoakan rahmat kepada Zainab gitu ya. Jadi Ummu Salamah itu berkata Zainab itu membuat Rasulullah SAW itu kagum dan beliau sering membicarakannya. Jadi Rasulullah sering membicarakan Zainab ya. Kenapa? Karena Zainab itu wanita yang solihah, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin bekerja dan menyedekahkan seluruh hasilnya untuk orang-orang miskin. Bahkan ketika Aisyah mendengar kematiannya Bunda Zainab ya, Bunda Zainab wafat ya, pada tahun 20 Hijriah itu ya. Telah pergi seorang wanita terpuji, ahli ibadah, tempat bernaung bagi anak yatim dan para janda. Jadi memang beliau terkenal dengan gelarnya Ummu Masakin, ibu para orang-orang miskin. Ya. Nah, ada teman-teman ini ada dalam kitab Sohihain ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha diceritakan bahwa salah seorang istri Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW ya, ya Rasulullah gitu ya, siapakah di antara kami yang lebih dulu menyusulmu gitu. Nah, Rasulullah menjawab, yang paling panjang tangan di antara kalian. Yang paling panjang tangan di antara kalian. Nah, akhirnya mereka tuh kemudian mengambil kayu untuk mengukur tangan mereka. Ya. Dan Sauda itu yang paling panjang tangannya di antara mereka tuh. Jadi mereka tuh memaknai kata yang paling panjang tangannya. Jadi mereka pikir tuh yang tangannya paling paling panjang gitu. Akhirnya mereka semua itu ngambil kayu mengukur yang mana yang paling panjang. Nah, ternyata kan Sauda yang paling panjang tangannya. Jadi mereka pikir nanti setelah Rasulullah meninggal ini nanti Sauda yang meninggal gitu ya. Ternyata bukan itu. Ternyata yang pertama kali meninggal itu adalah Bunda Zainab. Jadi setelah Rasulullah SAW itu Bunda Zainab yang menyusul Rasulullah SAW. Akhirnya mereka baru sadar tuh. Para istrinya baru ngerti, oh ternyata panjang tangan di sini bukan panjang tangannya gitu ya, tapi adalah karena ia suka bersedekah gitu ya. Jadi Bunda Zainab karena suka bersedekah, akhirnya beliau yang lebih dulu menyusul Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu kalau yang itu tuh, jadi sepeninggal Rasulullah SAW, kami menjulurkan tangan ke dinding untuk mengetahui siapa di antara kami yang paling panjang tangannya. Kami terus melakukan hal itu katanya hingga Zainab meninggal dunia. Ia orangnya pendek katanya, bukan yang paling tinggi di antara kami. Akhirnya kami baru tahu bahwa yang Rasulullah maksud itu adalah bukan panjang tangan secara harfiah ya, tapi orang yang suka bersedekah. Dan Zainab ini terkenal dengan seorang wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri, menyamak, melubangi kulit, buat kerajinan, dan hasilnya ia sedekahkan di jalan Allah. Bahkan disebutkan dalam kitab Sahih itu, ya Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu ketika kan itu kan ketika khalifah hanya Umar bin Khattab,
itu kan Umar menjamin ya, menjamin kehidupan para ummahatul mukminin ya, istri-istri Rasulullah SAW ya. Nah itu Umar bin Khattab tuh ngasih jatah ke Zainab sebanyak 12.000 dirham. 12.000 dirham gitu ya. Lalu Zainab berkata, "Ya Allah, jangan sampai uang ini menjumpaiku tahun depan gitu. Karena ini adalah fitnah gitu." Akhirnya sama Bunda Zainab itu uang itu dibagi-bagiin. Dibagi-bagiin ke semua kerabat sama ke orang miskin gitu. Sampai habis, sampai nggak bersisa sama sekali. Nah, hal itu terdengar oleh Umar. Maka Umar berdiri di depan pintu rumahnya, mengucapkan salam lalu berkata lagi, "Aku mendengar perihal uang yang kau bagi-bagikan itu. Ini aku kirimkan lagi uang sebanyak 1.000 dirham untuk kau simpan," gitu kan. Lalu ternyata apa yang Zainab lakukan? Beliau kembali lagi membagi-bagikan uang yang 1.000 dirham itu sampai benar-benar tidak tersisa satu dirham pun. Memang beliau Masya Allah orang yang luar biasa dalam sedekahnya ya. Ini jadi inspirasi buat kita semua ya tentang wanita eh, wanita Bunda Zainab yang suka bersedekah. Nah, lalu beliau wafat di tahun ke-20 Hijriah. Ya, 15 tahun setelah 10 tahun setelah Rasulullah meninggal. Ya. Jadi beliau wafat di tahun ke-20 Hijriah. Nah, sebelum beliau wafat itu beliau mengatakan bahwa aku sudah mempersiapkan kain kafanku. Dan Umar Amir Mukminin akan mengirimkan kepada kain kafan. Jadi ada dua kan, ada dua kain kafan ya, yang dia punya dan yang dikirim oleh Umar bin Khattab itu. Lalu beliau mengatakan sedekahkanlah salah satunya. Dan jika kalian bisa menyedekahkan sarungku, maka sedekahkanlah gitu. Masya Allah ya. Itu benar-benar luar biasa dalam hal sedekahnya ya. Jadi, nah jenazah ini Bunda Zainab binti Jahsy ini disolatkan oleh Umar bin Khattab ya. Lalu diantarkan oleh kaum muslimin ke Baki. Jadi beliau dikuburkan di Baki. Jadi Masya Allah. Dan ketika Ummul Mukminin Zainab ini meninggal atau wafat itu penduduk Madinah itu menyesaki keranda jenazahnya itu ya. Sangat itu penuh banget itu Masya Allah. Karena kebayang ya teman-teman, dia seorang umul masakin kan, umul masakin, umul masakin itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Robi'ah ya berkata, "Aku melihat Umar bin Al-Khattab pada tahun 20 Hijriah pada hari yang sangat terik dan aku melihat kain dibentangkan di atas makam Zainab sementara Umar duduk di tepi makam bersama Abu Ahmad yang buta. Umar bin Khattab lalu berdiri dan para sahabat lainnya juga berdiri." Jadi disitulah Umar bin Khattab menguburkan beliau dan juga menyolati Bunda Zainab ya seperti itu. Nah teman-teman itu adalah kisahnya dari Bunda Zainab binti Jahash ya, Bunda Zainab binti Jahash yang kita bisa menginspirasi gitu banyak keteladanan yang beliau berikan untuk kita semuanya ya. Dari mulai beliau yang tadi ya menikah dengan Zaid bin Haritha yang karena perintah Allah dia melakukan itu. Lalu beliau menikah dengan lalu dia apa bercerai dengan Zaid bin Haritha karena perintah Allah juga. Lalu beliau menikah dengan Rasulullah SAW karena perintah Allah juga. Artinya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Masya Allah ketaatannya kepada Allah itu luar biasa gitu. Ketaatan kepada Allahnya luar biasa. Dan beliau pun terkenal tadi ya sebagai seorang wanita yang solihah, wanita yang takarub ya, yang senantiasa dekat sama Allah, yang senantiasa memohon kepada Allah, dan yang paling utama dari semua itu adalah beliau adalah seorang yang senang sekali bersedekah, ya bersedekah, Masya Allah. Semoga kita bisa melalui beliau dan Allah mudahkan semuanya itu. Insya Allah itu teman-teman kisah dari Bunda Zainab binti Jahash pada malam hari ini. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin ya dari Allah, janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya kembalikan kepada MC-nya, silakan. Wa iyaki. Materinya malam ini bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan.
waktu untuk bertanya buat teman-teman. Ada pertanyaan kah malam ini? Afwan izin bertanya Uma. Silahkan Kak Eli. Terkait tadi ya, Zaid tadi kan senang ya ketika mendapatkan kabar kalau Zainab Zainab menikah dengan Rasulullah seperti itu. Terus kira-kira gitu hubungan Zaid terus kehidupan selanjutnya itu diceritakan apa enggak Uma? Seperti apanya Zaidnya seperti itu? Iya, kalau di sini nggak diceritakan secara detail ya bagaimana yang difahami itu kan jadi kan setelah Zaid itu bercerai dengan apa namanya dengan Zainab gitu ya karena Allah sudah mengizinkan beliau untuk menceraikan Zainab gitu ya itu Zaid kembali kepada apa Rasulullah SAW gitu maksudnya karena di situ dikisahkan kan ketika Allah memerintahkan untuk Rasulullah menikahi Zainab itu kan Zaid itu yang dia kan Rasul nanya nih siapa yang akan mengabarkan kepada Zainab itu kan. Oh. Dan Zaid yang mengabarkan itu kepada Zainab gitu ya. Artinya memang di situ setelah bercerai itu ya beliau kembali apa ya misalnya kehidupannya dengan Rasulullah SAW walaupun nggak satu rumah lagi ya. Kalau dulu kan mungkin satu rumah ya karena kan masih belum dewasa ya. Beliau kehidupannya dekat dengan Rasulullah SAW tapi tidak satu rumah lagi. Nah tapi kelanjutannya bagaimana? Misalnya dia menikah dengan siapa? Setelah itu tuh eh terus terang aja saya juga belum mencari ya. Maksudnya belum mencari kehidupan Zaid yang setelah itu seperti itu. Zaid bin Haritsa itu kan Masya Allah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, termasuk salah termasuk salah seorang sahabat dari 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Zaid bin Haritsa itu. Ya. Artinya kita bisa melihat ya bagaimana Zaid itu mengisi kehidupannya bersama dengan Rasulullah SAW itu dalam menegakkan Islam itu dalam ketika perperangan dan sebagainya seperti itu. Itu sih Mbak Yali. Walau alam bisa. Kan Uma tanya satu kali lagi. Ya, Boleh. terkait tadi untuk anak angkat itu statusnya itu jadi mahram atau bukan ya? Misalnya ada teman saya nih mengangkat anak tapi itu sebenarnya anaknya kakaknya sih seperti itu. Itu masuk mahram atau bukan? Kayak gitu. Anak kakaknya, berarti keponakan ya? Keponakan tapi istri Mm-mm. dari istrinya. Kalau Kakak anak angkat itu kan dulu sebelum Allah ada ayat Al-Quran tuh yang menerangkan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu dulu ya zaman 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 di sana di kehidupan orang-orang Arab itu kan seperti anak kandung gitu ya, mewarisi terus nasabnya pakai nama bapak angkatnya gitu ya. Tapi kan akhirnya syariat menerangkan gitu kalau anak angkat tidak sama dengan anak kandung gitu. Akhirnya kan Zaid itu mengapa makan nama bapaknya Zaid bin Haritsa gitu ya. Yang sama dan tidak boleh mewarisi gitu, tidak bisa mewarisi gitu. Bahkan sampai eh, istri bekas anak angkat tuh boleh dinikahi gitu. Artinya memang tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan ayah angkat gitu ya seperti itu. Kan kalau kita kan dilarang nggak boleh bukan kita ya maksudnya dalam Islam itu dilarang menikahi istri bekas anak kandung gitu loh. Tapi dibolehkan tuh menikahi istri dari bekas anak angkat gitu. Nah, itu kalau artinya bukan artinya orang lain kan, artinya orang orang lain gitu ya. Kalau tadi kan Uma tadi ponakannya dari istrinya, berarti buat suaminya itu bukan mahramnya. Buat eh laki perempuan anaknya. anaknya perempuan. Nah, anaknya perempuan, apalagi anaknya perempuan berarti kan itu bukan mahram dari ayah angkatnya gitu. Seperti itu apa kan dia saudaranya kan ke istrinya ya, saudaranya ke istrinya. Ponakan istrinya, bukan ponakan bapaknya kan? Kecuali kalau memang dia ponakan ayahnya, bapaknya bahkan maka dia mahram gitu ya. Tapi ini kan dari istrinya, berarti itu bukan mahram.
Ya, seperti dan memang seharusnya kalau emang dia anak angkat itu ceritakan ketika pas balik itu diceritakan siapa ayah apa orang tua kandungnya sebenarnya. Karena bagaimanapun nasabnya harus harus apa? Harus ke ayah ke orang tua kandungnya. Nanti ketika nikah kan dia harus mencari ayah kandungnya untuk menjadi walinya gitu. Nggak bisa yang menikah itu ayah angkatnya sekarang karena posisinya bukan paman kandung kan. Kalau paman kandung bisa. Nah, nanti jadi wali ya bisa ya. Kalau memang ayahnya sudah tidak bisa menjadi wali ya. Tapi kalau apa namanya posisi seperti itu dia nanti kalau menikah dia harus mencari ayah kandungnya untuk menjadi wali buat pernikahannya gitu. Makanya kenapa tadi kalau anak angkat itu kita nggak boleh, maksudnya nggak boleh kasarnya ya bahasa kasarnya nggak boleh menguasai terus nggak dikasih tahu sama sama anak angkatnya siapa orang tua kandung sebenarnya karena takut anaknya pergi misalnya kayak gitu ya. Tapi kayak kisahnya Rasulullah SAW itu tadi ya yang ketika Zaid harus memilih eh siapa nih yang Zaid silakan memilih gitu. Mau mau memilih ayahnya pergi bersama ayahnya atau memilih Rasulullah gitu kan. Tapi ternyata Masya Allah Zaid memilih Rasulullah SAW. Artinya sebenarnya kan tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya bagi orang tua angkat ketika dia apa namanya menyampaikan ke anaknya bahwa anaknya itu adalah bukan anak kandung mereka dan mereka punya orang tua kandung yang sebenarnya gitu. Kalau memang orang tua angkatnya baik gitu ya, orang tua angkatnya baik, pasti kan anak itu juga tidak mungkin melupakan kedua orang tua angkatnya itu seperti itu. Ya, kayak gitu. Itu jadi emang kalau makanya kenapa teman-teman semua tuh ada berapa orang gitu yang dilema gitu ketika dia tidak memiliki anak, kalau dia mengangkat anak, dilemanya itu kalau anaknya laki-laki, ini jadi mahram gak nih buat ibunya gitu kan? Kalau anaknya perempuan jadi mahram gak buat ayahnya? Makanya banyak yang akhirnya memilih ya itu ya, tidak tidak apa namanya? Tidak mengangkat atau sebagainya. Makanya kalau yang mau aman ya berarti misalnya ya, yang mau aman berarti nyarinya tuh saudara apa ya? Ini kalau mau ini kita pilih setuju ya. Misal anak laki-laki ya carinya dari saudara dari eh, ibu ya, saudara dari ibu. Kalau dia anak perempuan, saudara dari ayah gitu ya. Jadi kan masih mahram. Kalau orang lain sama sekali nggak ada saudara sama sekali ya ketika balik disampaikan orang tua kandungnya siapa dan udah bukan mahramnya lagi. Seperti itu. Gitu sih Bu Eli walau alam bisawab gitu. Ya, jazakallah khair, Umar. Wa iyakum. Aku ingin bertanya, Boleh kalau Mas. kalau misalnya kita sedekah tapi ke keluarga kita sendiri karena Mm-mm. yang menafkahi sudah almarhum gitu, itu namanya sedekah atau kita menafkahi? Saudara, kerabat. Oh bukan. Jadi kita menafkah apa kita sedekah bukan ke orang lain, ke keluarga kita sendiri, ke ibu, Mm. ke adik, karena yang menafkahi sudah almarhum gitu, Uma. Hmm. Itu jatuhnya kita sedekah atau menafkahi? Gitu. Sedekah atau menafkahi ya. Kan kalau sedekah itu artinya luas ya. Sedekah, senyum aja sedekah. Kalau kita senyum nih sekalian, ini sedekah nih saya sama Mbak Sofia gitu ya. Jadi kalau sedekah itu artinya luas, maknanya luas. Sedekah, apa aja masuk dalam sedekah itu ya salah satunya zakat. Ada di dalam itu ya. Jadi kalau zakat itu lebih khusus ya, lebih khusus. Tapi dia bagian dari sedekah gitu ya. Atau wakaf itu juga sedekah tapi lebih khusus lagi gitu ya. Aturannya lebih jelas lagi. Sedekah gitu ya. Nah, kalau gimana kalau misalnya tadi misalnya kita memberikan uang kita, sebagian uang kita kepada ibu kita atau adik-adik kita gitu ya. Ya, itu sedekah. Nilainya sedekah. Ya. Nilainya sedekah, tapi dia tidak boleh menerima zakat. Jadi itu orang apa yang kita jadi orang-orang yang kita tanggung kehidupannya, misalnya kita nafkahi, maka dia tidak boleh menerima zakat dari kita.
Tapi nilai yang diberi, uang yang keluar itu adalah nilainya sedekah. Dan dalam Al-Qur'an itu sedekah kepada kaum kerabat gitu ya. Itu lebih diutamakan. Gitu, lebih diutamakan, lebih dahulukan. Jadi kalau Allah tuh banyak banget di Al-Qur'an itu disampaikan di ayat itu bahwa kalau kita mau sedekah utamakan kaum kerabat gitu. Kaum kerabat ya bisa bisa orang tua kita atau bisa adik-adik kita atau misalnya bisa keponakan kita atau yang pasti kaum kerabat ya. Seperti itu. Jadi uang-uang yang kita sedekahkan itu ya didahulukan untuk mereka. Kenapa? Karena ada dua pahala di situ. Pertama, pahala kita menyambung silaturahim, ya kan? Yang kedua, kita ada pahala sedekah itu sendiri, gitu. Walaupun dibolehkan kita sedekah ke maksudnya keluar dari kerabat kita dibolehkan. Yang dibolehkan kita sedekah misalnya ke suatu lembaga atau kita sedekah ke suatu masyarakat gitu ya. Itu dibolehkan, tidak dilarang. Tapi lebih utama adalah kita sedekah kepada kaum kerabat kita seperti itu. Nah, itu sih. Insya Allah nilainya sedekah. Bahkan istri yang dia mendapatkan penghasilan gitu ya misalnya, lalu dia memberikan pada anak-anaknya gitu misalnya, itu juga sedekah buat buat dia gitu, sedekah. Jadi sifatnya nggak wajib kan kalau ayah wajib menafkahi anak ya, wajib menafkahi istri. Tapi kalau istri itu tidak wajib untuk menafkahi anak, kan sifatnya sedekah. Tapi tetap ya catatannya, tadi kan kita lihat ya Bunda Zainab itu kan masya Allah ya, beliau itu bekerja ya, bekerja tapi bekerja yang tidak yang tidak apa ya, tidak jauh dari syariat ya. Maksudnya beliau bekerja di rumah ya, beliau bekerja di rumah, terus beliau menyamak menyamak kulit, beliau membuat kerajinan, beliau pokoknya beliau tuh masya Allah dari tangannya itu beliau jual itu apa yang beliau lakukan itu, lalu beliau sedekahkan uang itu untuk fakir miskin gitu ya. Artinya memang Islam tidak melarang eh, wanita-wanita beriman itu untuk bekerja ya, asalkan syarat dan ketentuannya berlaku seperti itu. Jadi tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kalau bagi seorang apa namanya istri gitu ya, maka dia harus dapat izin dari suami, itu yang paling pertama ya. Izin suami. Lalu yang kedua, tempat kerjanya tidak boleh ikhtilat antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau ada yang mau bekerja ya. Lalu yang ketiga, dia tidak boleh melupakan fitrah-fitrahnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Seperti itu. Seperti itu. Jadi dibolehkan buat kita, Masya Allah bahkan kalau ngelihat Bunda Zainab tuh Masya Allah banget. Gitu ya. Beliau tuh yang apa rela-rela gitu ya. Saya bersusah payah, bercapek-capek gitu ya. Tapi lalu hasilnya beliau sedekahkan semuanya untuk orang-orang miskin itu, yang para janda itu luar biasa. Seperti itu. Jadi tetap nilainya adalah sedekah Mbak Sofia. Dan memang lebih diutamakan kepada kaum kaum kerabat kita ya. Walau alam, walau bisawab. Tadi berarti Ya. urutannya ini apa kerabat kandung, saudara, baru orang Mm-mm. lain gitu ya. Iya, gitu. Jadi kita pastikan dulu nih kaum kerabat kita tuh semuanya udah ada yang kekurangan gak gitu. Kalau ada yang kekurangan ya kita, kalau punya kelebihan kita kasih. Kalau kita punya kelebihan ya gitu. Semampu kita kasih. Nanti baru kerabat yang lebih luas, misalnya misalnya yang masih satu kakek gitu ya, atau satu kakek kan, atau satu uyut, nah itu kan kerabat juga tuh. Nah baru kita ke orang lain gitu, seperti itu. Jadi dan bahkan masya Allah tuh kemarin saya pernah ikut itu ya tentang wakaf itu bagaimana wakaf untuk kaum kerabat itu, masya Allah, karena segitu pentingnya kaum kerabat itu dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau setiap orang memperhatikan kaum kerabatnya aja ya, itu luar biasa. Eh, Pengaruhnya itu luar biasa kepada ke kemaslahatan umat yang lebih besar seperti itu. Tuh. Jadi kaum kerabat didahulukan seperti itu. Walau alam bisawab. Alhamdulillah Mak atas jawabannya. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Baik. Sudah di penghujung acara, teman-teman. Izin untuk mengakhiri halaqah malam ini bagi teman-teman yang mungkin terlambat tadi baru ikut setengah
perjalanan bisa mengulang kembali. Nanti ada apa pengulangan video dari YouTube ya teman-teman ya. Sekali lagi Audio. jazakum gimana Pengulangan Kak? audio. Eh, Pengulangan audio ya, Kak. ya bukan audio, mohon maaf. Videonya gak Nggak ada. terlihat, Tidak ditampilkan ya. ya tidak ditampilkan. Ya, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Baik, eh, kita akhiri halaqah pada malam hari ini. Jazakumullah khairan teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Wa'iyyakum, Masya Allah. Semoga di halaqah kedua di akhir tahun 2025 kita akan kembali lagi ya dengan semangat baru insya Allah, dengan semangat baru, dengan niat baru. Semoga teman-teman yang sudah hadir sekarang bisa hadir di minggu kedua nanti dan bisa ngajak teman-teman yang lain ya teman-teman. Masya Allah, Baiklah, barakallahu fiik. mari kita akhiri halaqah pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan dilanjutkan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, Uma, Kayuli, dan aku Wa sebagai MC. iyyakum semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukuran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jazakumullah khair. Mohon maaf ya, lahir batin. Sehat-sehat semuanya. Syukuran Uma. Afwan. Izin live ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukuran Kak Sofia. Syukuran Kak Kayuli. Alma, Kak Tiwi, Kak Eli, Kak Afifah, Kak Friski, Kak Intan, Kak Didi, semuanya. Afwan off camera lagi nemenin anak-anak. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, aku live ya, teman-teman ya, izin. Syukuran Kak. Izin live, satu.